Untuk orang yang meninggal dunia ini tentu perlu modal. Di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah ada sebuah ungkapan maqal. Ya, apa kata beliau? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinati. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Allahumma ya Allah ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan keluarga besar almarhumah Ibu Sri Sudarmi ya, yang mengumpulkan kita atau kita kumpul karena sebabnya dalam rangka untuk berdoa bersama. Dan doa ini sejatinya bukan hanya untuk beliau, tapi juga sejatinya doa untuk kita. Karena saya yakin yang hadir di sini pada waktunya semuanya akan bernasib sama seperti ibunda kami Ibu Sri Sudarmi. Ya. Yakin tak kira-kira saya? Pak Kades, apalagi Pak Kades, lah nampak parah beliau ini. Ya. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Berbicara tentang kematian ini, segagah apapun kamu wong sumber harta ini, berharta ya, orang Madang ini tak akan bisa menolaknya ya. Tak akan bisa menolak. Yang kaya mati, yang miskin lebih cepat lagi ya. Yang punya jabatan mati. Kades mulai ada berani kamu ngomong kan. Yang punya sawah banyak mati. Ustadz ini adalah satu kepastian, satu keniscayaan, tidak ada yang bisa menolaknya. Presiden kita seorang proklamator Soekarno meninggal dunia. Soeharto berapa puluh tahun berkuasa? 32 tahun meninggal dunia. Bahkan ada dua mbah yang hebat di dunia ini, Mbah Surip sama Mbah Marijan, mati juga ya. Mbah Surip yang jago gunung dah, Mbah Marijan mati. Apalagi Mbah Sumber Harta ini ya. Mbah Surip walaupun lagunya luar biasa, bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, itu pun meninggal dunia. Bahkan meninggal dunianya ketika sedang viral-viralnya, ketika sedang numpuk-numpuknya harta. Tuh. Apalagi yang tidak viral-viral ini ya, apalagi apa yang dikumpulkan habis. Maka Fahmi berharap kita semua yang diduduk ini kapan nengok kematian jatuhkanlah keangkuhan.
Jatuhkanlah kesombongan, baik sombong dengan hartanya, baik sombong dengan jabatannya, lebih buruk lagi sombong dengan dosa-dosa. Ini ada, mohon maaf ya, sombong dengan tidak sholatnya, sombong dengan tidak puasanya, sombong dengan tidak baik sama tetangganya ya. Bahkan dia berkata dengan tetangganya, jangankan kau, malaikat dikusir. Ada yang main? Ada tak yang main nih kira-kira? Hadir tak uangnya? Mana uangnya kira-kira? Ya. Dan ada yang bisa menolak tentang kematian ini. Bahkan ada seorang raja paling hebat di dunia ini, Fir'aun, naik ke tempat yang paling tinggi, mengangkat pedang menantang Allah, pun pada saatnya mati. Dan matinya Fir'aun itu sangat remeh-temeh, cuma keselak air minum air laut. Bapak-bapak, alhamdulillah lah, berapa kali keselak belum mati-mati. Keselak makan ubi, keselak makan apa lagi, kentang, sayur, timun. Kadang-kadang timun tetangga keselak di keselak kita ya. Alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Ini Fir'aun yang gagah hebat, matinya hanya karena apa? Keselak air laut. Nah, maka Fahmi mengajak kita yang gagah sombong ini ya, bahkan apa juga yang nak disombongi. Ustaz Abu Hasim apa yang nak disombongi? Ustaz Yunus apa yang nak disombongi? Umur lah tua masih cakiwan pula. Ini mohon maaf, ini orang tua saya sendiri ya. Kadang-kadang ini saya lihat yang di depan ini, apa nak disombongi? Gigi lah kurang. Dah mulai banyak yang ompong di depan ini. Tapi kadang-kadang masih sombong. Apa yang nak disombongi? Motor kredit, bukan nak ngato. Bukan nak ngato, mohon maaf. Ya. Apa yang nak disombongi? Sedangkan kita semua akan kembali kepada Allah. Bahkan kata-kata ini sering kita baca. Kita baca sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf bapak-bapak, kadang-kadang kelas sombong kita ini receh nih. Sama istri sombongnya ya, gagah-gagahan sama istri. Kadang-kadang sama orang tua gagah-gagahan, hebat laku daripada wong tua aku ya. Apa yang kamu sombongin dari wong tua? Hah? Kita lahir, kita besar, kita makan, kita bisa belajar, kita bahkan dapat gelar sarjana, sombong di hadapan wong tua. Ini Ustaz Raji nak sombong pula depan mertua. Ini contoh bahasan, minta maaf. Ustaz Edi pula gagah genian ya. Nih, apa yang nak kita sombongkan? Ya, kita ini. Kadang-kadang kita ini tanpa wong tua kita tidak bisa. Ini apalagi di hadapan Allah. Depan istri sombong, depan wong tua sombong. Padahal wong tua tuh tahu buruk baiknya kita. Tahu buruk baiknya tuh kita. Jangan tidak tahu. Ya, ini ada orang tua, anak-anak yang sanggup berkata kepada orang tuanya apa? Jalan diam lama, yang banyak ngomong. Aku nih sarjana, mak tuh tidak sarjana. Ya. Apa yang disombongkan? Padahal sarjananya tuh dari mana biayanya? Tuh dari sawah wong tua. Tuh dari karet wong tua. Tuh dari akar apa? Dari apa namanya yang untuk ngarit apa? Sabitnya wong tua. Tengok tangan dia pecah. Apa nak disombongkan? Nah, kalau sudah sombong dengan orang tua sendiri, naudzubillah min dzalik, ini bisa menyebabkan kepada siapa? Meninggalnya kita nanti di hadapan Allah dengan kehinaan. Ya. Ingat, ini ada sebuah syair Arab. Apa kata orang Arab ini berkata? Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hei manusia, ibumu melahirkanmu, engkau dalam kondisi menangis, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu menyambutmu dengan tertawa. Apa pesan dari syair ini? Syair yang berikutnya, fahris li nafsika, jagalah untuk dirimu, antakuna, agar engkau selalu idza bakau, nanti kalau mereka menangis, fi yaumi mautika, di saat engkau mati, dhahikan masrura. Maksudnya apa? Oke, kita lahir dalam kondisi nangis dan orang-orang bahagia menyambut kelahiran kita. Tapi jangan lupa,
Tetap jaga dirimu agar apa? Nanti kalau engkau meninggal dunia, engkau yang tertawa, orang-orang di sekitarmu menangis. Apa sebab? Kehilangan orang baik. Nah, yang khawatir tuh mohon maaf Ustaz Yunus, kita mati wong tertawa. Mati jo tukang maling karet. Mati jo yang maling sawit aku. Apa jibini kita? Mati yang galak nabok aku. Apa jiwang tuh? Nah kau nak mati belum? Hah, serius aku nih. Nah, ngapa mulai diam kalian nih? Fahris li nafsika, jaga dirimu agar apa nanti? Agar ketika orang menangis melihat kematianmu, engkau tertawa bahagia. Kenapa tertawa bahagia? Allah menyambutmu dengan rahmat. Allah menyambutmu dengan ampunan Allah. Tuh lihat baginda Nabi kita. Ketika meninggal dunia, sedunia menangis. Sedangkan beliau pun ikut sedih, bukan karena dirinya, karena dia takut nanti umatnya berpaling dari Allah. Tapi sejatinya ketika dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, apa yang sudah Allah siapkan?" Allah telah siapkan tempat yang luar biasa. Bahkan malaikat sedang berbaris menyambutmu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, bukan itu yang aku inginkan. Tapi bagaimana dengan umatku? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Kita ini jangankan nak nyelamatkan wong lain, nyelamatkan diri dewek bae ya Allah. Makanya Hasan Al-Basri, wahai adekku Ustadz Marlin, ya, pernah melamar. Melamar siapa? Melamar seorang wanita hebat namanya Rabi'atul Adawiyah. Wahai Rabi', syaratnya ada 3, tapi aku ingat 1. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Beranikah engkau menjamin aku untuk masuk surga? Hasan Al-Basri musuk keningnya. Wahai Rabi'atul Adawiyah, jangankan nak menjamin dirimu, menjamin diriku masuk surga saja aku tak sanggup. Tak sanggup. Apalagi kelas ustadz kita, kelasnya aku ini. Ya, Imam Hasan Al-Basri jauh, masya Allah. Ketika kau apalagi model Ustadz Raji jauh. Maaf, pokoknya hari ini aku nak menghajar beliau, pokoknya. Ya, tuh jauh. Tak bisa ibu-ibu, bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah dan termasuk ibu-ibu yang ada di dalam. Maka kita ini jauhkan kesombongan kita. Ini saya sedikit ada cerita. Satu hari Harun Ar-Rasyid sedang berkuda meninggalkan istananya, melewati kuburan, yang di kuburan itu ada Bahlul namanya. Ya, panggilannya siapa? Bahlul. Bahlul ini ya melihat Harun Ar-Rasyid lewat. Lalu Bahlul ini menggoda raja tadi, Harun Ar-Rasyid. Ya Khalifah, hei Khalifah, kapan engkau akan sadar dari kegilaanmu? Dengan kencang. Bayangkan kalau Pak Kades diteriaki itu. Oi Kades, kapan kau sadar dari gilonya kau? Ini contoh Pak Kades, jangan tersinggung. Agak balik nih laju diadang kita. Ya. Contoh. Hei Khalifah, kapan kau akan sadar dari kegilaanmu? Turun Harun Ar-Rasyid. Hei Bahlul, siapa yang gila? Kau atau aku? Kau yang gila. Kok bisa? Lihat apa yang kau jaga. Harta, istana, istri, anak-anak kau jaga. Padahal kau tahu itu semua akan kau tinggalkan. Apa kau tidak gila? Kau sibuk jaga istanamu dengan pasukan yang banyak. Kalau aku menjaga sesuatu yang pasti akan aku tempati, bahkan tanpa penjaga. Tidak ada orang yang nak mencuri kuburan. Pernah ada yang mencuri kuburan? Kecuali nak nyari tali pocong, tak tahu aku itu. Sumanto. Ya, Sumanto. Ya, barangkali ada yang bermaksud nyari tali pocong, lain lagi cerita. Nih, saya menjaga sesuatu yang bakal pasti. Terenyuhlah hati Sayyidina Harun Ar-Rasyid, seorang raja yang gagah sombong, jatuh keangkuhannya. Ternyata aku yang gila. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Kasih aku nasihat. Apa kata beliau? Nasihatnya selalu berpetunjukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, jangan engkau jatuh cinta dengan dunia. Ya. Lalu Harun Ar-Rasyid mendapatkan nasihat yang indah ini. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Mintalah kepadaku hadiah. Yakin kau akan bisa beri? Bahlul, aku kan raja, aku bisa memberi apa yang kau minta.
Yakin? Yakin. Ada permintaan aku 3. 1, panjangkan umurku. Waduh. Hah? Pak Kades, kalau ada rakyat datang ke Pak Kades, panjangkan umurku. Apa uji Pak Kades? Aku besok belum tahu masih hidup apa tidak. Yang kedua, ya, cegah Israel untuk mencabut nyawaku. Waduh. Ya. Tidak bisa. Dan yang ketiga, pastikan aku masuk surga. Wahai Bahlul, 3 permintaanmu tidak ada yang bisa aku kabulkan. Kalau begitu, engkau bukan raja, tapi Allah yang maha raja. Tuh, yang namanya raja tuh Pak, bisa ngenjuk galau-galau. Jadi kalau ada wong kampanye, saya akan memenuhi permintaan Anda. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya tuh. Apalagi ini mulai mendekati 2024. Hati-hati. Ya. Tapi ingat, sebagai nasihat, jatuhkan semua keangkuhan kita, karena kita semua bakal meninggal dunia. Nah, untuk orang yang meninggal dunia ini tentu perlu modal. Di dalam kitab Syarh Riyadul Badi'ah ada sebuah ungkapan maqal. Ya, apa kata beliau? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Kira-kira Pak Jayus sanggup berapa lama nyeberangi lautan tanpa kapal? Hah? Ditambah lagi ombak besar, belum nyampe setengah jam. Hah? Sudah dapat kabar telah hilang masyarakat yang dari Simpang Priuk bernama Jayus. Ya, berewokan hitam besar tinggi. Besar tingginya tidak mampu. Tuh, hilang sudah. Sehebat apa? Ya, kita barusan mendengar yang fenomenal. Siapa? Putranya Bapak Ridwan Kamil. Mudah-mudahan hal kebaikan yang diceritakan menjadi tanda husnul khotimah buat dirinya. Amin. Ya, tuh, tidak ada bekal, hati-hati kalau tidak ada yang dibawa. Maka kita perlu bertanya, ini apa bekal kita ketika nanti menghadap Allah? Umur kita bagaimana? Badan kita bagaimana? Allah telah memberikan kita modal banyak. Dikasihnya kita hidup sebagai modal. Dikasihnya kita istri sebagai modal. Dikasihnya kita anak-anak sebagai modal. Dikasihnya kita tetangga sebagai modal. Dikasihnya kita waktu sebagai modal. Semua itu modal untuk menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih badan kita sehat. Mohon maaf ini. Yang duduk-duduk ini. Ya, apa beratnya melaksanakan sholat? Dah Ustaz Gunawan. Sholat itu Pak 5 menit. 5 menit berarti 5 kali 5 25 menit, 24 jam dikurangi 25 menit, sisa berapa? 23 jam berapa? 25, 24 dikurang 25 23 lebih lah ya. Nah, ada 23. Ini mohon maaf, bukan mau ini ya, saya nanya sama yang merokok, lama mana sholat sama merokok? Wah, kalau merokok itu tidak bisa 5 menit. Tariannya berbeda. Tarian pertama itu masukkan dulu, muter-muter baru ditiup. Pengalaman. Dah, aku belum pernah. Hah? Tuh, apalagi ngopi. Belum lagi kalau ngopi panas. Tariannya. Nah, itu 1 cangkir kopi. Aku yakin lebih lama daripada kita sholat. Sholat lah lewat pulau. Padahal 5 menit Allah cuma minta gitu. Kalau ada sholat maghrib sampai 5 jam sesat itu tuh, lah lewat waktu. Berdeman, sholat maghrib 5 jam, sholat isya 10 jam, lah sampai mana pulau? Apalagi sholat subuh 5 jam, lah matahari terang. Allah tak minta banyak-banyak, 5 sholat saja. Tuh, 5 sholat. Bahkan 5 sholat ini mencakup 5 sholat Nabi. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, di dalam sebuah musnad Imam Rafi'i disebutkan 5 sholat ini mencakup 5 sholat Nabi. Sholat subuh, sholatnya Nabi Adam. Sholat subuh, sholatnya siapa?
Sholat zuhur, sholatnya siapa? Sholatnya Nabi Daud. Sholat asar, sholatnya siapa? Sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib, sholatnya siapa? Sholatnya Nabi Yakub. Yang kelima, sholat isya, sholatnya siapa? Sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau bangsa 50 Nabi sholat. Ustaz, apa ada sholat dari sebelum zaman Nabi? Ada. Ya, baca surah Maryam. Ya, Nabi Isa berkata, wa ausani bis shalah. Baca surah Ibrahim, Rabbana waliyuqimus shalah. Tuh. Ada, cuma sholatnya berbeda dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ingat tak tadi 5 sholat tadi kira-kira? Oh, kita ini Bapak Ibu cuma diminta 5, apalagi puasa Ramadan. Berapa lama kita puasa Ramadan? Berapa lama Pak Kadir? Sebulan. Siapa yang ngomong puasa Ramadan sebulan sesat? Kita dak katik puasa sebulan penuh. Ini kadang-kadang Cak Kiwan MC Cak Ustaz Edi. Tiba kita hari Id kena kita sebulan penuh puasa. Mudi. Kita puasa cuma dari fajar sampai maghrib. Malam dak puasa. Ramadannya 30 hari. Puasanya dak nyampe. Kalaulah Ramadannya 30 hari, berarti kita Ramadan cuma 15 hari. Puasanya yang kutanya itu puasanya, bukan Ramadannya. Jadi Allah tuh minta ringan. Buktinya malam dendam ngalu, pempek laju ya. Tapi subhanallah, walaupun kita itu bernafsu liar sebelum azan maghrib, nengok bakwan nak bakwan, nengok godo-godo pisang nak godo-godo pisang, nengok pempek pastel nak pempek pastel, nengok bolu hijau nak sap, minum dogan secangkir. Oh, kenyang. Habis isya ditawari lagi oleh bininya, nih kak, ayo deh, bilang kenyang. Subhanallah. Padahal kita puasa nih, ya Allah. Zakat, katakanlah kalau di sini ada orang kaya, zakat mal itu cuma sekali dalam 1 tahun, perputaran 1 tahun. Allah tidak minta zakat tiap bulan, tidak. Sodako itu karena keinginan kita saja, sunnah Nabi. Tapi zakat Allah minta cuma 1 tahun. Setahun sekali dalam 1 tahun. Itu pun sedikit, cuma 2,5% yang diminta oleh Allah. Sisanya makanlah, sisanya gunakanlah. Nih ada sedikit cerita tentang seorang tokoh. Ini agak lama dikit, apa ya? Masalahnya amplopnya agak besar ini Pak. Tadi sudah akad sama Ustadz Raji 2.500.000. Kalau biasanya cepat saya ceramah kan. Nah tuh, lah ngapain aja ngurus amplop ini gitu. Ya. Nih, nah sampai mana ceramahku tadi? Ada tokoh thariqah namanya Kiai Haji Abdul Jalil. Punya seorang murid, dia pengen dapat kejelasan apa itu zuhud. Apa itu zuhud? Ya sudah, kata Syekh, kata Kiai ini tadi, kau sekarang ganti baju, tolong isi bak mandi, isi WC itu. Wah, saking penasarannya pengen tahu apa itu zuhud. Diisi bak mandi itu, diisi bak mandi itu. Setelah diisi laporan, Kiai, baik Kiai Abdul Jalil, ini tokoh thariqah Syadziliyah orang Indonesia. Wahai Kiai, sudah saya isi semua. Sudah, capek nak? Capek Kiai. Tapi saya semangat, kenapa? Pengen dapat ilmu. Ya sudah, mandi, nanti habis maghrib ketemu saya. Siap, wah mandi dengan semangat, sholat maghrib, langsung sebelum ini sudah depan rumah Kiai. Kata rumah Kiainya, kata Kiainya, masuk. Sudah mandi sayang? Sudah. Lelah nak? Lelah. Air yang bak kamu isi tadi penuh nak? Penuh. Kamu habisin semua untuk mandi? Enggak, Kiai. Cuma dipakai untuk seperlunya. Masih sisa? Sisa banyak, Kiai. Saya cuma berapa cibuk aja. Apa kata beliau? Itulah dunia. Sehebat apapun kau kumpulkan isi dunia ini, yang dipakai cuma sedikit. Coba kakek makan deh, kita tengok. Berapa banyak kau makan? Yang banyak berarti rakus. Tidak Pak. Ya, coba lihat berapa banyak kita kuat makan. Nggak bisa kita ngabisi galo-galo itu. Kita makan paling beberapa piring saja. Sudah itu kenyang.
Itu tanda dunia ini yang kita perlukan cuma sedikit. Cuma kadang-kadang ketamakan kita nak punya galau-galau. Tuh, zuhud kita. Makanya Allah cuma minta zikir 2,5%. Sisanya dipakai, silakan untuk siapa? Kasih istrimu, kasih anakmu, kasih orang tuamu, kasih mertuamu, kasih tetanggamu, berbagi. Kenapa? Itu juga jalan ibadah buat kita semua. Apalagi mohon maaf haji. Haji ini cuma mohon maaf seumur sehidup 1 kali. Kalau saya boleh tahu, Pak Jayus, mahal mana harga mobil dengan harga biaya haji? Harga mobil. Bahkan demi punya mobil kita tahan berangsur-angsur. Mahal mana biaya kuliah anak dengan biaya haji? Bahalah kuliah anak. Bahkan lebih mahal ngolok bini lagi merajuk daripada biaya haji. Ngapo dek? Dak. Ngapo dek? Dak. Ngapo? Apa dak nengok? Mato tuh, tetangga tuh, gelang bininya bagus kalau? Wah, itu kalau wong linggau. Kalau wong sini insya Allah lebih parah. Ya, yang tertawa tuh caknya, itu bini aku nian Ustaz. Ya. Tengok kadang-kadang kasihan tengok para laki-laki ini. Pecinya lah bulu, 8 tahun ndak beli. Bini kita jilbabnya tiap minggu baru terus. Kapan kondangan kalah setelan gitu dengan bini gitu. Sendal lah berjahit. Mana sendal Abu Hasim? Kalau lah sobek-sobek pula. Tapi sendal bininya berbagai macam model. Ini kebanyakan kapan kondangan Ustaz Raja dia apalagi model Cak Ustaz ini. Dia baju bagus dikit, Ustaz cinta dunia. Itu kadang-kadang serba salah jadi Ustaz ini. Bajunya buruk, Ustaz kudel lah. Salah kalau jadi Ustaz ini. Ya. Peci bagus dikit, peci pakai imamah dikit, sok supi. Ya. Kadang ini Ustaz lah tak berbaju, Ustaz gila lah, salah bulo. Payah kadang-kadang. Nah, kenapa saya ingatkan ini semua, wahai dulur-dulurku, orang tuaku, bukan fahmi maksud mengajarkan, mengingatkan diri saya juga bahwasanya imamah yang saya pakai, sorban yang saya pakai ini sama sekali tidak akan menyelamatkan kita apa-apa kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Ya, ada sebuah hadis sebagai pelajaran buat kita saja. Ya. Idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi, hamba Allah itu kalau yang beriman sudah masuk ke dalam kuburnya, ihtausyathu a'maluhu sholihah, akan dikerubuni dengan amal soleh. Sebelum saya lanjutkan hadis ini, saya nak nanya sama Semarlin. Dek, sedih dak kalau anak ditinggal wong tua ninggal? Sedih. Ya. Wong tua ditinggal anaknya ninggal? Sedih. Tengok Cak Ridwan Kamil, bukan main, apalagi anak kesayangan. Istri ditinggal suami? Sedih. Suami ditinggal istri? Ngapa sebagian aja Semarlin? Kau masuk yang mana? Ya, aku agak tak yakin kalau Ustaz Yunus ditinggal ibu. Ya, belum 30 hari. Oh, mulai bertanya. Ayo Ustaz kalau ada yang ada. Ya, tuh kalau. Tapi ingat, sesedih-sedih orang yang ditinggal, siapa yang paling sedih? Orang yang meninggal saat dia sedih ditinggalkan, ya. 7 kali dia langkah pergi, kita langkah pergi, dia manggil, oi anakku, oi menantuku, oi tetanggaku, oi dulurku, oi saudaraku, di sini gelap lembab, aku sendirian. Tapi di saat kita sedih, siapa yang datang? Assalamualaikum ya Pak Kades. Wah, contoh Pak Kades. Siapa nama Pak Kades kita nih? Hah? Assalamualaikum Pak Hendra. Siapa kau? Aku sholat 5 waktu, baju putih bersinar. Belum sempat dia melihat lama sholat, datang lagi yang kedua. Assalamualaikum Pak Hendra. Kau siapa lagi? Aku puasa Ramadanmu yang kau lakukan. Tuh, baju putih bersih bersinar. Sikok lagi. Assalamualaikum Pak Kades. Siapa kau? Aku sodakohmu. Ngapa bajunya lebih buruk dari 5.000 Pak Kades? Pak Kades sedekah 5.000, tak tahu malu nih ya. Tapi bukan Kades ini, Kades Sano. Kalau Kades ini insya Allah tidak jauh beda. Oh, ini datang kalau Pak,
kebaikan bapak sama istri datang, kebaikan sama tetangga datang, bukan cuma sekedar menghibur, tapi membela. Malaikat maut datang dari kaki, apa kata salat? Ilaika anhu. Malaikat maut dari kepala, apa kata haji dan umrohnya? Ilaika anhu. Malaikat maut datang dari perutnya, siapa yang membela? Puasanya. Ilaika anhu. Malaikat maut datang dari tangannya, ilaika anhu. Minggir, membela. Nah, bayangkan kalau kita meninggal dunia, sholat ida, puasa ida. Aku cuma nak nanya Pak Jayu, siapa yang nak bela kita? Harta lah diambil rebutan menantu sama mertua. Kadang-kadang hebatlah menantu ngitung tuh. Kadang-kadang, maka Pak Raji hati-hati. Ya, mana nih dulur beradean? Ini pesan Ustaz Edi nih, tolong diingatkan sama Ustaz Raji gitu. Ya, wah lah jadi rebutan. Boro-boro kadang-kadang nak doakan kita wong tua nih, ya Allah lupa dia. Tapi bukan berarti membagi waris itu buruk. Bahkan bagi waris itu harus sesuatu hal yang segerakan supaya apa? Lepaslah beban orang yang meninggal dunia. Tuh. Ah Pak, ya Allah, siapa nak nolong kita lagi? Mohon maaf. Wong yang tadinya hidup sama kita, paling ingat itu seminggu 2 minggu, itulah lamunia. Sudah itu, dia nak kantor bulo. Anak-anak yang nganter kita, yang dia pegawai PNS, Senin kagak lah nak pergi bulo. Ini model Ustaz Raji kagak lah nak balik bulo. Tidak bisa lama. Dan kita juga terlalu lama-lama sedih, tidak boleh. Maka siapa yang akan melindungi kita? Amalan kita. Nih, apa yang saya sampaikan? Saya tidak kamu kira-kira? Kalau tidak saya matilah. Nah, cobalah kayak gitu. Nah, kapanlah sudah mati baru nyesal. Oh Yonia, apa yang disampaikan oleh Nak Fahmi, adik Fahmi, kakakku Fahmi, saudaraku Fahmi, oh benarnya. Dan sebenarnya yang menyampaikan ini bukan aku baik, ustaz-ustaznya juga sudah sering banyak. Cuma mempertegas, ya. Nah, adapun wong yang masih hidup, ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk yang mati. Ini sebagai tambahan menjelang penutup ceramah saya. Apa? Pertama, ada sesuatu yang muttafaq bainal ulama, ittifaq, tidak ada khilaf, semuanya boleh. Satu, doa. Ini doa, ya, sesuatu hal yang sangat bermanfaat buat orang yang meninggal dunia. Makanya kita diundang untuk berdoa dan beristighfar untuk yang meninggal dunia. Apalagi kita ini mendoakan wong tua kita. Riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ibnu Majah diceritakan ada seorang dari Bani Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Apakah masih sisa cara berbaktiku kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Naam. Apa itu? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Berdoa dan istighfar untuk siapa? Untuk kedua wong tua. Ini yang paling luar biasa, paling ditunggu oleh wong tua kita. Jadi jangan ragu-ragu mendoakan. Ustaz, apakah doa cuma dari anak baik? Siapa yang mengatakan doa cuma dari anak baik, ini tanda menunjukkan Allah tidak adil. Cak mana wong tua yang tidak kati anak? Siapa nak doakan? Uji tetangganya, aku bukan anaknya. Doa tidak nyampe. Ayah. Belajar agama dari mana ini? Oh ya Allah, lang kejahatnya agama ini. Ada yang ngomong cak ini? Ada wongnya? Alang kejahatnya. Wong tetanggo tidak boleh doain tetanggo. Alang kejahatnya. Alang kedak adil Allah. Kalau ada wong ninggal anaknya tidak kati. Ya, ini tidak benar. Yang berikutnya apa? Yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Apa? Dalam hadis ini ya. Saya lewati dulu hadis ini. Hadis yang lain. Bersedekah atas orang yang meninggal dunia. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Dia lagi tidak di rumah. Nanya sama Nabi, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuk dia? Naam. Maka ada 2 riwayat. Satu riwayat, dia bersedekah rumahnya untuk di jalan Allah. Yang kedua, dia bertanya kepada Nabi, apa dia sedekah yang paling bagus? Kata Nabi, menyiapkan air minum untuk orang banyak. Apalagi kita tengok ini bukan air minum baik ini.
Caknya kalau ada piringnya ada makan ini. Ini bermanfaat kalau niatnya untuk sedekah atas nama orang tua. Baru yang ketiga, apa bapak-bapak? Badal haji. Tuh, kalau badal haji ini ada dua, ada wajib, ada sunnah. Badal wajib, ada haji yang wajib. Kalau wong tua kita meninggal dunia, sebelum meninggal itu sudah kategori mampu. Maka nanti Ustadz Raji sama adik-adik, sama kakak-kakak lihat, wong tua kita ini sebelum meninggal dunia sudah kategori mampu haji belum? Kalau sudah kategori mampu haji, hanya saja belum sempat haji, maka wajib dikeluarkan dari hartanya sebelum dibagi waris untuk biaya badal haji. Tapi kalau yang sunnah bagaimana? Sampai meninggal orang tua kita belum wajib haji, ya, maka sunnah bagi anaknya yang mampu. Nih, baru yang ketiga, yang keempat apa? Membayarkan hutang. Nah, ini masuk dalam hadisnya. Termasuk apa? Wa infadu ahdihima. Seorang anak memenuhi janji orang tua itu akan menjadi kebaikan buat siapa? Buat orang tua. Termasuk berikutnya apa? Wasilaturrahim, menyambung silaturrahim orang tua. Mamang, bibi, kita adik beradik wong tua harus disambung. Dan bunyi hadis yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, memuliakan, melekatkan lagi apa? Tali persahabatan wong tua kita itu seharus dijago, bagian daripada berbakti wong tua. Nah, sebagai terakhir ceramah ini, salah satu yang bisa kita lakukan dari orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia apa? Yang khilaf baina ulama, menghadiahkan bacaan Al-Quran atau menghadiahkan amalan-amalan zikir untuk orang yang meninggal dunia. Jumhur ulama mengatakan sampai, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak sampai. Nanti boleh lihat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur. Sebagai salah satu dalil zikir yang sampai yang kita baca tadi menjadi bagian hadiah pahala buat yang meninggal dunia. Nabi pernah lewat dua kuburan. Di salah satu kuburan ini kena adab gara-gara kencing dak cebok, atau cebok tapi dak bersih. Berejolah yang cebok dak bersih. Apalagi ngalak di kebun, main polet-polet baik, hati-hati. Hati-hati, jangan tertawa, ini serius, Pak. Ya. Baru yang kedua, siapa? Orang yang meninggal suka ngadu domba. Ketika Nabi lewat, Nabi mendengar mereka berdua kena azab. Lalu Nabi mengambil pelpa korma, dibelah bagi dua, dituncapkan di atas kubur. Apa kata baginda Nabi? La'allahu, semoga pelpa korma ini tadi ya mampu meringankan kedua apa? Meringankan azab kedua orang ini. Bayangkan, Pak, pelpa korma mampu meringankan azab kedua orang ini. Masa bapak-bapak kalah dengan pelpa korma? Apa yang membuat pelpa korma tadi bermanfaat? Karena semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Bahkan ada dalam riwayat, selagi ini belum kering, bermanfaat untuk meringankan dua kubur ini. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya menyampaikan agak sedikit lama. Kenapa? Karena ingin ngasih tahu, satu, kita ini semua akan kembali kepada Allah, maka siap-siaplah. Dan yang kedua, kalau ada tetangga yang meninggal dunia, kita sama-sama bondong-bondong melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, karena mudah-mudahan kaget tetangga juga melakukan hal yang sama. Kita ini perlu dengan orang lain, ya. Jangan kita ini seperti tetangga saya. Kalau ada wong mati, dia tidak galak wong mati itu lewat depan rumahnya. Aku cuma nanya, kalau dia mati lewat mana? Masa kirim pakai COD? Ya. Nah itu. Aduh tuh Pak, ini kenyataan, ini nyata dan fakta. Tidak jauh dari pondok kami situ tempat. Dia paling tidak galak kalau ada mayat lewat depan rumahnya, disuruhnya mutar. Nah bayangkanlah Pak, kalau punya tetangga saya ini, kaget pas dia mati, ya, si foto, set, kirim ke kuburan. Insya Allah diterima malaikat dengan COD. Ya. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada candaan saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Pak Kades mohon maaf, tadi menyebut namanya. Kalau Ustaz Raji tidak perlu, ya. Biarlah, nak maafkan Payu, dak dem urusan dia, ya. Berejolah dia. Ya.
Minta maaf Ustaz Raji dan semuanya. Akhir kalam, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, insya Allah, amin. Dan terutama untuk ibunda kita yang kita doakan beserta suaminya, doa-doa yang kita lakukan semuanya qabul di sisi Allah. Akhir kalam, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.